Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersyukur, boleh menikmati hari ini. Bacaan kita sudah sampai di dalam kitab Yeremia pasal 16, 17, dan 18. Untuk mengawali hari ini kita akan merenungkan Yeremia 17 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Judul firman Tuhan hari ini adalah hati yang licik. Di dalam ayat yang ke-9, terjemahan literal seperti ini. Hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, ketika kita membicarakan tentang hati, tentunya yang dimaksud bukan organ hati kita, saudara. Tetapi yang dimaksud dengan hati di sini adalah suara hati, bahkan termasuk pikiran, Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu akibat dari dosa adalah suara hati manusia atau yang disebut dengan perasaan kita dan pikiran kita itu menjadi rusak. Bayangkan saudara, apa maksudnya? Firman Tuhan mengatakan khususnya di Kejadian pasal 6 di situ sangat jelas, di mana orang-orang dikatakan tidak pernah ada yang memikirkan tentang Tuhan ketika mereka sudah berdosa. Bahkan dikatakan apa? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahkan ketika orang bangun tidur langsung memikirkan yang jahat, langsung memikirkan yang berdosa. Sehingga Tuhan membinasakan generasi Adam itu dengan air bah. Dan berikutnya, saudara, sulit dibedakan ketika orang itu sudah jatuh di dalam dosa, manakah itu suara Tuhan, manakah itu suara setan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Dengan teliti, dengan detail, dengan jelas. Kalau itu suara Tuhan, kalau itu suara iblis, kalau itu suara hati kita yang menipu tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Maka jawabannya tidak ada cara lain kecuali memohon anugerah Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang baru di dalam hidup kita. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan ketaatan, hati yang penuh dengan penyerahan, Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa semuanya itu maka akan sulit. Sehingga Yeremia tadi mengatakan, Tuhan yang menyelidiki hati, Tuhan yang menguji batin kita. Sebenarnya kita di hadapan Dia sangat terbuka, sangat transparan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, biarlah kita terus menguji diri kita, supaya kedapatan hidup kita benar-benar suci, kudus, berkenan di hadapan Dia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Amin.